Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus, yaitu Islam. Bersyukur adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga cara kita menjaga dan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya, dan sebaliknya jika kita tidak bersyukur, nikmat itu bisa dicabut atau berubah menjadi kesulitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat Allah sangatlah luas dan melimpah. Banyak di antara kita yang terkadang hanya menyadari nikmat besar seperti kesehatan, kekayaan, dan atau kesuksesan. Padahal nikmat-nikmat kecil pun sangat penting. Misalnya udara yang kita hirup setiap hari, kemampuan melihat dan mendengar, serta kesempatan untuk beribadah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman jiwanya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita miliki setiap hari sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuat kita bahagia dan bersyukur. Namun seringkali kita lupa untuk menghargai nikmat-nikmat ini karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Hadirin yang berbahagia, bersyukur dapat diwujudkan dalam beberapa cara, yakni 1. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa puas serta ridho dengan apa yang telah diberikannya. Tidak ada yang kita miliki, baik rezeki, kesehatan maupun kebahagiaan, kecuali karena rahmat dan kasih sayang Allah. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan artinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bentuk penghargaan atas nikmat yang telah diberikan. Mengucap syukur setiap saat adalah wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah dianugerahkannya kepada kita. Yang selanjutnya, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan berarti kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Misalnya menggunakan kekayaan untuk bersedekah, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain, dan menggunakan waktu serta tenaga untuk melakukan amal soleh. Nikmat Allah harus digunakan dengan cara yang benar dan tidak disalahgunakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita lebih mudah mengeluh dibandingkan bersyukur. Padahal keluhan hanya membuat hati kita menjadi tidak tenang dan pikiran kita semakin gelisah. Sebaliknya, bersyukur akan menenangkan hati dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu
karena hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk melihat orang yang kurang beruntung agar kita selalu merasa bersyukur dan tidak mudah merasa kekurangan. Janganlah kita terlalu membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih beruntung, karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa iri dan tidak puas. Hadirin yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mari kita jaga nikmat tersebut dengan baik dan gunakan untuk kebaikan, agar Allah terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfiru min kulli dzambin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.